Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes bab 15 ayat 4. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah istilah yang cukup kita kenal, yaitu buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Istilah tadi itu mau mengatakan bahwa sifat anak itu tidak akan jauh berbeda dari sifat bapak ibunya. Anak yang dari kecil itu pasti akan otomatis tinggal dengan bapak ibunya, sehingga jika anak itu sudah tinggal dengan bapak ibunya, maka sifat bapak ibunya, tingkah laku bapak ibunya, budaya bapak ibunya akan dilihat semua oleh si anak dan diadopsi oleh si anak, sehingga apapun yang dilakukan oleh bapak ibunya akan dilakukan juga demikian oleh si anak. Bacaan Injil pada minggu Paskah kelima ini, jika kita kaitkan dengan istilah tadi, itu secara tidak langsung akan memiliki sebuah kesinambungan. Bapak dalam istilah tadi, jika kita kaitkan dengan Injil minggu ini, maka Bapak itu adalah Allah Bapa. Dan anak dalam istilah tadi, jika kita kaitkan pula dengan Injil minggu yang kelima ini, minggu Paskah kelima ini, anak itu adalah kita semua yang telah diangkat menjadi anak Allah melalui berkat sakramen baptis. Nah, masalahnya adalah masih banyak umat yang hanya mengaku sebagai anak Allah, tetapi kelakuannya berbanding kebalik dengan apa yang sudah difirmankan. Ngakunya anak Allah, suka ikut misa, suka ngomong tentang Tuhan, tapi kalau kelakuannya berbanding kebalik dengan apa yang difirmankan, maka sama saja semua itu sia-sia. Mungkin saat ini kita akan mengelak sebagai sifat manusia. Mungkin kita akan mengelak, wah saya nggak seperti itu, saya betul-betul anak Allah yang sejati dan saya tidak pernah munafik. Mungkin kita akan mengelak seperti itu. Tetapi ketika kita sudah dihadapkan dengan hal-hal duniawi, itu kita juga akan dengan sangat mudah melenceng. Sama seperti saat kisah Sengsa pada malam Kamis Putih, terjadi penyangkalan di situ. Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Awalnya dia juga mengelak, dia tidak akan menyangkal Yesus. Namun ujung-ujungnya ia menyangkal Yesus ketika dia sudah di ujung, ketika dia ditanyai oleh para pegawai di bait Allah, para pasukan bait Allah, dia mengelak dan dia menyangkal Yesus pada saat itu. Nah, Injil minggu ini mau mengajak kita semua untuk tinggal di dalam Tuhan. Tetapi tidak hanya sebatas tinggal di dalam Tuhan, melainkan juga mengambil semua amanat-amanat yang disampaikan Yesus lewat firman-Nya. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, itu sebaiknya selaras dengan apa yang diajarkan olehnya. Sebaliknya, jika kita hanya sebatas tinggal dalam Yesus, tapi kelakuan kita itu berbanding kebalik seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah, ya sama saja Katolik kita hanya sebatas KTP, belum masuk sampai ke jiwa kita. Karena kita hanya datang misa, tetapi setelah itu apa yang kita dapatkan dari misa, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu tidak masuk sama sekali ke dalam batin kita dan tidak masuk sama sekali ke dalam jiwa kita. Injil minggu ini mau menekankan kepada kita bahwa anak-anak Allah itu kita semua diminta untuk tetap berpegang pada ajaran Tuhan Yesus dengan tulus dan cinta kasih dalam kondisi apapun. Sekalipun kita dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi jika kita sudah ada di dalam kondisi dihadapkan dengan hal duniawi. Kita diminta jika ada yang tidak baik di sekitar kita diminta untuk tidak ikut-ikutan dengan hal yang tidak baik itu, dan kita sebagai umat Allah, kita diminta untuk membetulkan apa yang tidak baik di situ. Memang nyatanya susah untuk membetulkan itu,
Tetapi kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, dan Allah Bapa adalah Bapa kita, maka kita diminta untuk bisa mengusahakan dan mencoba mengubah apa yang tidak baik itu menjadi baik. Memang sejatinya susah untuk mengusahakan hidup baik itu, untuk mengusahakan hidup kudus itu memang susah. Karena sejatinya kita bukan manusia yang sempurna, kita tidak seperti Tuhan Yesus, kita tidak seperti Allah, kita tidak bisa sempurna sepenuhnya. Kita pasti akan jatuh ke dalam lubang dosa dan itu tidak bisa kita jauhi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan dan mencoba hidup kudus itu. Kita memang tidak akan mengubah hidup kita sepenuhnya kudus, melainkan jika kita mengusahakan hidup kudus itu di dalam kehidupan kita, kita menghayati apa yang difirmankan Tuhan di dalam hidup kita, itu juga sudah baik. Dan itulah yang diminta Allah kepada kita melalui Injil minggu ini, mengusahakan hidup kudus di dalam masing-masing jiwa kita. Memang susah, tapi apa salahnya jika kita mencoba terlebih dahulu. Semoga bacaan Injil dan renungan pada minggu ini dapat menyadarkan kita semua akan status kita sebagai anak-anak Allah dan semakin menyadarkan kita semua tentang jiwa kita sebagai Katolik. Tidak hanya sebatas KTP, melainkan juga jiwa kita. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.